kembali lagi pada hari ini di podcast Siapa Situbondo Menyapa. Banyak supporternya, ada 2000 di sini ya, di ruangan ini. Oke, karena hari ini bertepatan dengan Hari Kartini, kita ucapkan dulu selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan dimanapun berada. Jaya selalu pokoknya ya, perempuan-perempuan, apalagi perempuan Indonesia pastinya. Oke, baik, sebelumnya kami ini perempuan Situbondo juga ya Mbak? iya Bu, Iya, benar. perempuan khusus, lebih tepatnya Kabupaten Situbondo. Sebelumnya kami ini sudah menghadirkan seseorang yang hebat banget yang sudah ada bersama saya pada hari ini di sini, Ibu Ana Kusuma. Selamat pagi, sore, malam semuanya, Ibu. Uhuy. Kenapa saya juga ikut ya? Ini terlalu antusias Bu, Iya, ini karena bener. podcast perdana, jadi Iya, bener. mohon maaf jika Saya juga jadi tadi bingung ini podcast atau lagi kita mau nyupporteri basket. Nah ini Bu, kayaknya mirip-mirip Bu, karena supporternya udah bawa cemal-cemil itu Bu di sana Bu, ya ampun. Oke, kita kembali lagi nih ke poinnya ya. Saat ini Ibu Ana Kusuma yang menjadi narasumber kita di Siapa Situbondo Menyapa. Kelahiran tahun 1983, sangat muda, bukan? Ya. Berapa? Sekarang 2024. Berarti berapa dong, Bu? Kalau secara usia sih sebenarnya baru masuk 40. Wah. Jadi jangan dihitung 41 dulu karena Yo. nanti kebanyakan. Kan Baru muda 40. banget dong ini. Baru 40. Nah, saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Situbondo. Hebat sekali, guys. Hebat sekali ya. Jadi boleh dong Bu, say hi dulu sama penonton kita semua. Halo pemirsa, halo netizen, halo semua perempuan Indonesia, perempuan Situbondo. Nih, nah ini Bu Ana sebagai Kadis Kominfo Kabupaten Situbondo periode 2024 dilantik 17 Januari 2024 ya Bu. Yes. Sebelumnya boleh dong Bu sharing sama kita perjalanan karir Ibu sampai saat ini menjadi Kepala Dinas Perempuan termuda salah satu-satunya deh, satu-satunya enggak? Valid? Iya, iya, perempuan termuda di Kabupaten Situbondo sebagai Kepala Dinas. Boleh sharing Bu perjalanan karirnya, mungkin pasti kan penuh dengan lika-liku sebenarnya sih ya untuk ada di titik sekarang saat ini biar jadi apa nih? Ini tanya perjalanan karir atau tanya tips and trick? Boleh Bung, boleh dong Bu share dulu Bu. Pengalaman pengalaman bekerja. Iya, awal karir sampai ada di saat ini. Awal karir itu saya masuk jadi PNS itu di 2006. Di 2006. Masuk jadi PNS itu di 2006. Waktu itu masih menjadi staf di bagian hukum. Karena emang Ibu ini basicnya sarjana hukum dan memang formasi yang dilamar ketika itu adalah formasi perancang perundang-undangan. Jadi masuknya di bagian hukum. Ya. Setelah itu tahun berapa ya, aku lupa malah. 2000 kok lupa sih. Tahun 2011 kali, kalau nggak 2010 geser lah aku keluar dari bagian hukum, pindah ke kepegawaian. Oh, di BKD, dulu namanya Badan Kepegawaian Daerah. Nah, sekarang sudah menjadi BKPSDM. Nah, itu pindah, dapat promosi pertama jadi Kasubit, kasih di bidang kepangkatan. Kasih di bidang pengangkatan. Nah, kepangkatan. Jadi ngurusin pangkatnya orang se-PNS se-kabupaten, ngurusin pensiunnya orang se-PNS se-kabupaten. Nah, setelah itu geser lagi aku ke masih di tempat yang sama, geser lagi ke Kasubit Mutasi. Jadi sempat geser juga. Geser juga di tempat yang sama, maksudnya di kantor yang sama masih. Cuman aku udah lupa itu tahunnya, tahun berapa ya, kira-kira segitulah. Selang berapa lama kemudian juga promosi pertama jadi Kabid Mutasi. Nah itu di tahun 2016 akhirnya jadi 2016 ya, kurang lebih 2016. Jadi kepala bidang mutasi. Kepala bidang.
Kabit Kabit mutasi. termuda juga. Enggak Ini juga, ada enggak tahu. sounding-sounding ini Bu, kabit termuda, kabit Enggak termuda tahu, gitu. enggak tahu. Iya, kabit Akhirnya termuda juga. itu 2016 itu pindahlah jadi kabit mutasi. Nah, setelah itu Mm-mm. setahun kemudian geser jadi camat. Camat mana itu ya Bu? Camat Panji. Jadi Ibu ini pernah menjadi ibu camat guys, gitu ya. Kalau ya waktu itu emang iya lumayan lah, lumayan muda maksudnya masih usia 32 kayaknya waktu itu. 32 tahun sudah menjabat sebagai camat di Kecamatan Panji. Tepuk tangan dulu dong. Biasa aja biasa. Hebat Udah. supporternya Bu. Setelah itu 2017 pindah jadi camat, 2020 atau 2021 itu geserlah saya ke bagian hukum. Oh berarti dari 2017 sampai 2021 Ibu sebagai Camat. sebagai camat. Terus kemudian Geser mutasi ke bagian hukum, jadi kabak hukum. jadi kabak hukum. Terus habis itu Bu? Kemudian setelah itu ya berkesempatan untuk bertemu dengan kalian semua di Yeay. Kominfo. Sangat bahagia sekali memang Bu Dinas Kominfo ini Bu. Kenapa? Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata beberapa netizen di Dinas Kominfo Dinas gitu Bu. Kominfo. Ya karena belum mengenal lebih dekat dan lebih dalam. Oh gitu Bu. Kau agak takut saya Bu. Belum mengenal lebih dekat dan lebih dalam. Enggak. Nah, Jadi jadi itu perjalanan karirnya ya sebenarnya panjang dan semua tahapan terlalui ya. Artinya saya nggak ada ngelompat, cuman didewasakan oleh pengalaman. wah, didewasakan oleh pengalaman. Itu quotes of the day tuh dari Ibu Ana Kusuma. Jadi lika-liku perjalanan yang sungguh sangat luar biasa bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga buat Ibu juga dan juga bisa menjadi contoh untuk perempuan-perempuan muda yang saat ini mungkin lagi ada di perjalanan karir mereka. Jadi sebenarnya itu berdarah-darah juga ya Bu ya. Jadi nggak semudah itu terlihat menjadi kadis perempuan termuda di Kabupaten Situbondo. Tentunya waktu karena saya sebagai admin website Kabupaten Situbondo waktu itu ada pengumuman beberapa kali untuk asesmen itu ya Bu ya. Ibu beberapa tahap ya kan? Ada beberapa kali. Tiga tahap yang Karena saya Bu yang upload gitu. Ibu anakku semua gitu. Aduh pasti yang menjalani pasti lebih perlu belajar yang ekstra pasti ya Bu. Gimana waktu sharing sedikit aja Bu ketika assessment itu mungkin? Iya sebenarnya begini ya Mbak. Ini sebenarnya bukan buat Mbak Ulil tapi pada semua perempuan. Kalau saya itu lebih pada beruntung. Ya jadi pesan saya sebenarnya ketika mau melangkah kalau kita udah punya keluarga ya. Kalau saya tuh pertama izin suami, kedua doa ibu. Wah, saya sisanya tuh tinggal menjalani aja. Maksudnya ya sisanya dimudahkan aja gitu loh. Kalau belum menikah berarti tinggal minta restu orang tua. Tapi kalau udah menikah buat saya izin suami pertama, kedua doa ibu. Jadi semua tahapan yang saya lalui tadi itu semua yang ya saya pasti pertama yang ketika jadi camat. Jadi camat tuh saya kan nggak pernah kepikiran sebelumnya ya. Jadi orang yang biasa pegang buku, maksudnya kan sarjana hukum, tiba-tiba harus berhadapan dengan masyarakat. Nah, case-nya itu saya baru selesai menyusui anak saya nomor 3. Wah. Jadi artinya sudah 2 tahun dia. Terus kemudian ada itu. Nah, ya itu tadi kembali. Suami mengizinkan, orang tua merestui, mendoakan, dan sisanya udah terjadi begitu aja. Wah, nah, itu semuanya sampai dengan titik ini juga ketika saya mau assessment dan segala macam izin dulu, minta restu orang tua, ya udah semuanya saya tinggal ngejalanin aja gitu loh dan tiba-tiba semuanya dimudahkan. Berarti memang ada sosok suami yang benar-benar mendukung dan orang tua yang mendukung sekali untuk karir perjalanan Ibu. Makanya Ibu ini bisa ada di seperti ini nih. Jadi ya benar kata Bu Kadis tadi bilang bahwa untuk perempuan-perempuan di luar sana yang sekarang masih ada di perjalanan karir, bolehlah ini ya izin dulu sama suami, terus kemudian minta izin sama ibu, doa ibu lah lebih tepatnya. Kalau ingin lancar karirnya.
Kalau saya begitu. Iya. Artinya emang itu kan perempuan katanya ridho suami. Jadi harus, Heeh. karena kalau dia ngizinin nanti apapun yang terjadi dengan kita, dia kan udah tahu kan sudah Nah, seizin itu saya dia. gitu. Hebat banget emang ya, karena Ibu Kadiskominfo ini seorang perempuan, seorang ibu dari berapa anak Bu? Dari Jadi terharu kalau ditanya. Jadi kalau ditanya Ana nanti kesannya tidak mendukung program KB, tapi oh gitu enggak Bu? sebenarnya ini mendukung hanya karena 4 anak, Mbak. Ya dari 4 anak, tapi benar-benar hebat sekali Bu. Kalau KB sih ya Mengatur itu jalan kelahiran tetap, jadi itu mengendalikan kan kelahiran. Udah itu kan dikendalikan. usaha manusia Bu, tapi kalau Allah menghendaki ya gimana ya gitu kan. Oh KB tuh, oh KB keluarga besar. Seperti saya dong, ini besar gitu Bu. Sama, Mbak. Tapi emang bener-bener tadi yang sudah diutarakan sama Bu Kadis Kominfo, Ibu Ana, itu bener-bener membuat saya juga berdecak kagum lah gitu. Iyalah Bu, nggak apa-apa, itu emang bahasanya Bu, berdecak kagum Bu. gitu. Gitu. Karena itu juga sebagai contoh ke saya nanti gitu Bu, karena kita juga di sini sebagai perempuan-perempuan di Dinas Kominfo ini nanti kalau berkarir ya sesuai tagline dari Bu Kadis, quotes-nya seorang suami, izin seorang suami, doa suami dan doa seorang ibu atau ayah gitu ya. Oke Bu, nah karena saat ini kan bertepatan dengan Hari Kartini juga. Jadi mungkin ini gimana nih, karena juga banyak ya info-info masih di luar sana, beberapa ada berita yang kurang mengenakan sih yang kita selalu dengar tentang perempuan, kemudian diskriminasi, kemudian penindasan, catcalling, apa Body lagi ya? shaming. Body swimming itu Bu. Shaming. Nah ya body shaming. Nah mungkin tanggapan dari seorang Ibu Kadis Kominfo ini gimana? Pertama bicara semangat Kartini ya, Mbak. Sebenarnya kalau saya tuh memandangnya bahwa tidak hanya identik dengan perempuan Kartini ini sudah. Artinya bahwa yang harus mengerti tentang semangat Kartini itu ya laki-laki juga. Nah, Karena itu mereka itu supporting system kita. Makanya yang didesak itu jangan lagi kita minta kesetaraan keadilan. Sudah ada, tetapi supporting system kita itu support enggak gitu loh. Laki-laki yang ada di samping kita sebagai pasangan kita, sebagai mitra kerja kita, sebagai orang-orang yang ada di sekeliling kita itu support enggak, memahami enggak bahwa mereka itu harus memberikan ruang bagi perempuan untuk berkreasi, untuk beraktualisasi. Karena ya memang dia perempuan, tapi kan dia punya jiwa gitu loh. Dia punya naluri, dia punya keinginan, dia punya kemerdekaan. Nah, itu yang harus dihormati. Soal kemudian misalnya nih dalam karena kan terjebaknya perempuan nih kalau saya mandangnya seringkali ketika dia sudah berpasangan. Kalau sendiri barangkali tekanannya dia dari lingkungan dan itu bisa banyak backupnya. Tapi kalau sudah berpasangan itu kan kemudian pasangan itu justru menjadi satu-satunya orang yang harusnya menjadi supporting system yang baik. Jangan mengekang, menghambat. Nah itu maksudnya. Jadi memang harus bisa bertanggung jawab. Jadi nggak diputus juga. Jadi kalau kemudian si perempuan diberikan kebebasan, diberikan kesempatan, tiba-tiba disalahgunakan. Nah itu kan tentu si laki-laki ini kan juga kemudian hilang percaya. Tetapi kalau kemudian itu bisa digunakan dengan baik, justru bisa membantu dan memberikan kontribusi buat keluarga, kenapa sih harus dihalangi? Karena sebenarnya kan tidak, yang disentuh sebenarnya kan egonya laki-laki. Padahal perempuan tidak bermaksud mengalahkan laki-laki. Dia kan bermaksud membuat keluarga ini lebih baik, menjadi kebanggaan bagi anak-anaknya. Nah itu dia. Nah karena memang sekarang sudah era milenial gitu ya Bu, generasi yang udah Gen Z. Iya Gen Z udah Gen Z gitu. Jadi yang dimaksud Ibu tadi tuh kalau sebenarnya kita tuh ada di puncak karir atau kita sudah ada di titik tertinggi, mungkin janganlah kalau wanita, kalau kata orang dulu kan wanita tuh jangan terlalu sekolah tinggi-tinggi, kerja nggak usah terlalu ini gitu, nggak usah terlalu ngoyo,
masih ada suami atau nanti laki-laki akan menghidupi kamu. Tapi sebenarnya kita nggak mau mengalahkan hal itu gitu ya Bu. Kita tuh berjalan berdampingan. Ya emang kenapa sih kalau wanita bersekolah tinggi, berpangkat tinggi gitu kan sama-sama membawa nama baik keluarga di dalam hal kebaikan gitu. Emang rasa-rasanya mungkin sekarang sudah separuh ya lelaki yang paham hal itu mungkin ya Bu. Nanti separuhnya lagi nih perlu didikan yang khusus gitu ya. Atau kita share beberapa video kata-kata gitu di Instagram gitu ya Bu, biar Untuk laki-laki. ya untuk laki-laki yang mungkin kamu udah karena kamu udah nikah berhenti aja deh kerja gitu. Nah itu Iya, rada-rada bingung juga ya Bu ya antara kita mau ngikut suami atau kecuali si perempuan punya kesadaran ya Mbak. Artinya Mm-mm. dia memilih, kan sebenarnya ibu rumah tangga juga nggak ada salahnya sih buat Nah, saya. Apakah kemudian ibu rumah tangga nggak perlu pinter? Ya janganlah, justru mm, harus pintar. Karena saya sendiri pun heeh. apa namanya merasa bahwa kemampuan kita itu kita gunakan untuk nemenin anak-anak belajar, untuk mengarahkan mereka. Jadi kalau ibunya pintar itu insya Allah anak-anaknya juga jadi lebih baik. Nah, itu karena sekolah atau madrasah pertama seorang anak itu adalah ibu. Iya. Setuju banget. Dan itu Iya dong. benar. Iya dong, tepuk tangan dulu dong. Setidaknya itu diawali dengan ketika kita hamil. Kalau Hmm. ibunya well educated bahasa Heeh. saya, berarti kan kita bisa apa ya mendoakan, Iya, iya. menina apa ya, mendengungkan halal baik, menceritakan halal baik, berbicara dengan hal baik. Nah, itu akan menjadi kesadaran alam bawah sadar buat si anak. Nah, itu juga, itu penting juga sih untuk menciptakan generasi-generasi berikutnya yang berpendidikan, berakhlak yang baik, kemudian jadi nggak merusak tatanan negara gitu ya Bu ya. Biar nggak hadir Dan itu tatanan masyarakat. iya, hadir generasi-generasi yang pargoi-pargoi gitu. Argo itu apa Mbak? Itu loh Bu gini. Oh ya 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 ya. Iya 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 ya, aku malah yang Mohon gaptek. maaf ya. Oke oke oke. Mohon maaf. Semenjak 17 Januari 2024 Ibu dilantik sebagai Kepala Dinas Kominfo. Kemudian Ibu hadir nih di Dinas Di Kominfo. tengah-tengah kalian. Yang mana notabene-nya 90% populasi Dinas Kominfo ini adalah lelaki gitu ya Bu Boleh ya. darat nggak ya? Nggak ya? Iya, nah itu gimana nih Ibu, kita kan wanitanya hanya 10%, terus gimana nih kiat-kiatnya Ibu ketika sudah ada di sini? Saya ini seorang wanita terus memimpin anak buah saya ini 90% rata-rata laki-laki gitu. Gimana Ibu mungkin bisa sharing sama kita? Enggak sih. Nggak apa-apa, sama aja sih Mbak kalau soal itu. Kalau pengalaman tuh saya sudah didewasakan ketika jadi camat. Kan sudah Mm-mm. memimpin 12 kepala desa yang naik turunnya sudah luar biasa ya. Tetapi pada prinsipnya bekerja itu harus cinta. Hmm. Maksudnya saya memang nggak menguasai teknologi apa, nggak menguasai secara teknis IT ya, yang Hmm. kemudian tentu saja ini cepet banget apa namanya Mm-mm. mobile-nya cepet banget berkembangnya. Tapi kan saya percaya teman-teman yang belajar, Ah. dan saya juga belajar. Tapi kalau cinta itu maksudnya kita itu nggak ada ngeluh, nggak ada capek, nggak Nah, ada emosi. Ya emosi ada sih naik turun, tapi maksudnya nggak sampai yang kebawa di hati gitu loh. nah, Ya, jadi ya udah cinta aja seperti ketika kita cinta sama orang gitu lah, gimana ya? sarangi gitu ya Bu. Ya kan lebih banyak dia banyak salah juga tetap kita seneng gitu loh, karena kita Nah, lebih banyak kiusnya, kita lebih banyak mengampuninya karena kita seneng, karena kita cinta. nah. Ya itu aja. Jadi love ya, and Ya. sarangi gitu ya Bu untuk pegawai-pegawai di Dinas Kominfo ini. Terus karena karirnya saat ini Bu ada di sini, mana di Dinas Kominfo ini juga kerjanya itu lebih ke arah manly gitu ya Bu. Mm-mm. Harus 24 Mm-mm. jam, kita harus stay Mm-mm. untuk demi Kabupaten Situbondo, nggak hanya Yang berjaya demi dan berkelanjutan. iya untuk untuk pimpinan, bupati dan wakil bupati, tapi juga untuk masyarakat gitu. Mungkin Ibu bisa kasih ini dong, sepatah dua kata tentang gimana nanti biar
orang-orang di luar sana tuh nggak meng-underestimate gitu loh, bahwa kita ini perempuan, tapi kita stay 24 jam kerja sampai malam terus. Oh ya, Jadi nanti orang-orang kan di luar sana, ah ini perempuan malam, ngapain iya malam-malam? malam-malam ngapain nih masih ada di desa Mm-mm. ini nyurvei apalagi tuh, gimana tuh Bu? Kalau perempuan, saya kira kalau dari kemampuan perempuan, saya yakin perempuan-perempuan sekarang udah kuat, Mm-mm, mental maupun fisik ya. mm-mm, Ya karena tadi itu saya bilang sebenarnya gendernya itu kita sekarang harus lebih banyak mengedukasi laki-laki. mm, Bisa nggak laki-laki itu memberikan kesempatan kita seperti itu gitu. mm, Kalau kita diberi kesempatan, saya kira kita bisa kok ngelakuin itu, kerja sampai malam kita bisa. Nah, itulah peran supporting system kita dulu, Mbak. mm-mm, Kalau saya itu menilainya itu. Jadi ketika supporting system kita bisa make up. Contohnya gini, ketika sudah berpasangan ya, ya kan ketika ada di luar rumah, di luar jam kerja, mm-mm. itu pasti katanya mau ngapain. Nah Nah kan, iya kok pasti. sampai malam sih gitu, apa sih yang Heeh. dikerjain gitu. Nah, tapi kalau misalnya supporting sistemnya baik, ada pekerjaan rumah yang tentu kita tinggalkan, ya dia Mm-mm. bantu, dia handle itu. Jadi saling Nah, berkolaborasi iya itu. gitu ya Bu Karena ya. kalau soal perempuan bisa nggak sih di luar, bisa, perempuan Iya. bisa. Toh sekarang mau saya ya, nilai gizi makanan-makanan yang kita asupan Mm, gizi kita tuh sudah tinggi. Jadi yang diperoleh laki-laki dan perempuan tuh nyaris mm-mm, sama. Artinya secara fisik daya mm-mm, tahan tubuh kita tuh bisa. mm-mm. Mentally kita akan teruji. Cuman kesempatan yang kita peroleh itu ada nggak? Nah, itu dari Nah, supporting system kita. nah, intinya Tuh. satu, supporting system sesuai yang tadi juga ya Bu ya. Iya, jadi bukan Pokoknya kita yang kita, hebat iya, sebenarnya, karena tapi tim kita hebat. nah itu Itu. juga tuh. Bukan hanya perempuan juga yang hebat, tapi harus perempuan ini didukung oleh sekelilingnya juga dong untuk bisa menjadi seorang atau sesosok perempuan yang sangat-sangat hebat gitu. Oke guys, jadi untuk sahabat-sahabat di luar sana yang menonton podcast ini, jadi itu tadi beberapa yang sudah Ibu Ana Kusuma sampaikan di penghujung podcast kita ini. Kita akan mendengarkan dulu Bu sepatah dua kata untuk apa sih kesan dan pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk perempuan, lebih tepatnya untuk perempuan-perempuan di Kabupaten Situbondo ini Bu, yang ya kita kota kecil tapi kabupaten kecil tapi bergengsi gitu loh Bu. Ah ya, setuju Ya, aku. ya. Gimana nih Bu? Quotes ini ya, quotes ya. Seperti tadi Mbak Ulil nih sebenarnya yang katakan, sebenarnya perempuan tuh hebat dan memang harus hebat. Perempuan harus banyak belajar. Perempuan harus kuat. Mm-mm. Nah, itu memang bukan karena apa namanya? Bukan karena gender, bukan karena diskriminasi, memang kita dituntut seperti itu. Kalau kemudian belajar itu terhalang misalnya dengan pendidikan. Artinya misalnya gini, saya cuma lulusan SMA gitu Mm-mm. kan. Enggak, belajar itu banyak caranya, banyak langkahnya. Kalau misalnya cuma pendidikan formalnya di Mm-mm. lulusan SMA, bisa banyak belajar lewat keterampilan, lewat banyaklah, belajar dari lingkungan, belajar dari pengalaman orang, yang pasti semua hal bisa kita jadikan tempat belajar. Sekolah, semua orang bisa kita jadikan guru. Mm. Tetapi belajar itu adalah untuk memberikan pelajaran buat anak kita. Jadi agar tidak terputus gitu loh, bahasa saya sebenarnya, biarkan kalau yang susah itu kita yang susah, orang tua yang susah. Jadi anak-anak harus gitu. jauh lebih baik daripada Iya, benar. kita. Nah, oleh karena itu kita harus mencontohkan, memberikan hal-hal yang baik kepada mereka. Contoh yang baik itu diperoleh dengan ilmu. Karena kalau nggak ada ilmunya jadi kan ngawur. Itu makanya perempuan sebagai ibu, sekolah pertama, tempat anak-anak bersandar, Iya. tempat anak-anak ngadu, nggak bisa dinafikan. Laki-laki perempuan pasti datangnya ke ibu, Nah, itu. curhatnya ke ibu. Jadi makanya perempuan tuh harus kuat, harus berilmu. Nah, harus semangat, harus tangguh. Jadi perempuan itu harus kuat, harus semangat, Berilmu. dan harus berilmu. Jadi sahabat, itu yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ana Kusuma. Jadi menjadi perempuan itu harus hebat, harus kuat, semangat,
pantang menyerah, pokoknya berilmu itu lebih tepatnya, karena perempuan itu adalah sekolah utama bagi anak-anaknya kelak nanti ya. Dan ini dia sudah di penghujung podcast kali ini. Kami juga ucapkan terima kasih untuk Ibu Ana sudah meluangkan waktunya, bincang-bincang, ngobrol-ngobrol. Terima kasih untuk seluruh sahabat yang sudah nonton di Situ Bondo Menyapa, dan kami ucapkan semoga sehat selalu untuk Ibu Kadis Kominfo, Ibu Ana, sukses selalu dan jaya selalu untuk juga perempuan-perempuan di luar sana. Selamat Hari Kartini semuanya, jaya selalu seiring berjayanya Kabupaten Situbondo untuk perempuan di seluruh dunia. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.